Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil kabiril muta'al da'imal ifdal a'udzu min nawal. Al-mun'im bila mithal al-mubdi' bila zawal. Walladhi juduhu da'iman wa lam yazal mutal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mawla Bilal al-badril muta'al sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa alihi. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah, taufik, inayah kepada kita semua hingga bisa kita bersama berkumpul dalam waktu yang mulia, waktu yang dikatakan al-kunuz lima bainal maghrib wal isya. Dikatakan kalau seandainya harta karun itu yang biasanya ditangkap orang, pemahaman harta karun ada di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi ada juga harta karun adanya di waktu-waktu yang tersembunyi. Harta karun di waktu-waktu yang tersembunyi itu harta karun akhirat, dan waktu-waktu yang tersembunyi itu adalah ini dibilang antara maghrib dan isya. Al-kunuz, kullal kunuz, harta karun yang sebenar-benarnya di mana adanya, bukannya di tempat tertentu, bukan, tapi di waktu-waktu tertentu, di antaranya adalah antara maghrib dan isya. Itu ya. Ada yang kalam Sayyidina Idrus al-Akbar. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, tempat orang-orang menuntut ilmu, ma'ahad, majlis. Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan hijab kita, maka kita akan melihat banyak daripada malaikat yang membentangkan sayapnya, ya kan? Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat tidak rela kalau melihat penuntut ilmu itu jalan di atas bumi gitu. Kalau seandainya pejabat-pejabat yang tinggi itu dibukakan atau dipaparkan permadani merah, ya kan? Di jalan terhormat di atas permadani merah. Itu pejabat dunia. Malaikat paham bahwasanya pelajar-pelajar ilmu syariat itu lebih mulia daripada mereka jauh. Oleh karena itu malaikat tidak rela kalau seandainya melihat pelajar-pelajar ilmu berjalan biasa. Hari mereka membentangkan sayap-sayap mereka untuk dijadikan sebagai tapak, sebagai tapaknya para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna', karena mereka ridha, senang dengan apa-apa yang dibuat oleh pelajar-pelajar ilmu itu. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Sebelum kita mulai, ikhwan, kita bareng-bareng membaca niat ta'allum wa ta'lim, yang biasanya dibaca di beberapa majelis. Kita tuntun dan bareng-bareng kita baca. Yang ini dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa da'wata ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bihi aslafuna as-salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmullahi min husnin niyat. Alhamdulillah. Itu ya, biasanya kalau kita mulai belajar jangan lupa niat menuntut ilmu itu, ya, Pak. Jadi sebelum kita mulai apapun kita perhatikan niat. Ini kita mau ngapain sekarang?
dengan malaikat, bukan di WhatsApp. Ya, teman. Kalau masang status, pasang di langit tuh, biar malaikat yang lihat, biar Allah yang lihat, dia ngapain nih hambaku. Kalau pasang di dunia, ya sia-sia, ya kan? Dan kadang-kadang bisa menghancurkan pahala kita itu, teman. Tapi insya Allah, tapi kalau niatnya dakwah nggak apa-apa ya. Pasang status nggak apa-apa dengan niat dakwah. Bagus. Nah, makanya penting sekali ini, niat itu penting sekali ya. Nah, ini beberapa perkara yang kita perhatikan sebelum kita memulai. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Baik, bismillah ikhwan, kita akan mulai di sini. Dan biasanya di antara adat salafun shalihin, kalau mereka sebelum mulai membaca kitab baru, mereka hadiahkan Fatihah dulu kepada sahibul kitab. Semoga insyaallah dimudahkan dan diberikan istiqomah kita untuk membaca kitab ini dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa syafi'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى خصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وجميع شرح هذا الكتاب من قرأ هذا الكتاب ومن طلع هذا الكتاب وحفظ الكتاب وعمل به الكتاب وسيد الإمام أبو عيسى الترمذي أصل الأصول في شرح في تأليفات شمال الرسول وكل من طلعه وكل من حفظه وكل من شرعه وكل من عمل به أن الله يتغشى رحمه ومغفرة ويسكنه أن الله تعالى يدخلنا في زمرتهم وأن الله يوفقنا كما وفقهم في عافية على دين وكلنا الصلاة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani, di sini kita akan bersama mengkaji kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Dan ini adalah pertemuan pertama kita ya ikhwan ya. Insyaallah khair, bidayat khair wa nihayat khair. Kita mulai ini di akhir tahun Hijriyah kita ya. Pertemuan terakhir kita di tahun Hijriyah ini. Kita akan bertemu insyaallah di tahun depan, tahun Hijriyah baru. Jadi kita menutup tahun ini dengan ada rutinan baru yang insyaallah kita rencanakan untuk menjadi rutinan di tahun-tahun depan insyaallah. Kita mentelaah kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, pembahasan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian muqaddimah, kitab ini ikhwan, Wasailul Wusul namanya, Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pertama-tama kita harus memahami ini kitab fannya apa sih? Membahas apa sih sebenarnya kitab ini? Fannya fikih kah, ataupun tafsir kah, ataupun sirah kah? Fannya apa ini namanya? Memang syama'il itu sering kita dengar di beberapa fasal-fasal maulid, ya nggak? Ada namanya fasal syama'il yang biasanya sebelum doa. Kalau kita baca maulid apa aja pasti ada namanya, oh ini fasal syama'il, gitu. Itu apakah itu hanya sekedar fasal di beberapa maulid sahaja? Enggak ya ikhwan, bukannya hanya sekedar fasal, akan tetapi itu adalah ilmu. Bahkan itu adalah salah satu fan yang khusus, fan khusus yang sebenarnya itu dahulu kala masuk dalam kategori fan sirah nabawiyah. Sirah, kalau orang belajar sirah pasti juga dia belajar syama'il. Yang sebenarnya fan sirah itu itu termasuk daripada fan hadis, pembahasan hadis. Oleh karena itu di sini kita akan banyak membahas beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan mustalah hadis ataupun perihal masalah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Karena memang syama'il adalah cabang daripada ilmu sirah, yang mana ilmu sirah itu adalah cabang daripada ilmu hadis. Hanya saja bedanya begini ya, kalau ilmu sirah yang sering kita pelajari baik pun di sekolahan ataupun di pondok-pondok ataupun di beberapa majelis ta'lim, ilmu sirah membahas peristiwa cerita. Tahun sekian apa yang terjadi? Oh ada perang Badar, gimana ceritanya itu perang Badar? Awal mulanya gimana, kenapa jadi perang, akhirnya siapa yang menang? Oke. Tahun berikutnya apa yang terjadi? Itu fan namanya sirah ya. Ilmu sirah membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berurut dari tahun ke tahun. Wahai kata. Tapi kalau syama'il, dia tidak membahas peristiwa. Dia nggak bahas ini terjadi tahun berapa, gimana ceritanya, enggak.
membahas kriteria baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau orang mau kenal lebih dekat dengan Rasulullah, maka bacalah Syama'il ini. Kalau dia membaca sirah, betul, bagus, itu membaca biografi Rasulullah, kehidupannya Rasulullah. Tapi sangat sedikit pembahasan tentang perangai Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah. Oleh karena itu dikhususkan fan untuk membahas itu, namanya Syama'il. Syama'il. Kita akan bahas di awal bab nanti. Syama'il itu diambil daripada kalimat apa? Syamlah, yang diartikan sifat. Wahakadha ikhwan. Nah, fan Syama'il ini dahulu belum berbentuk fan khusus. Ya memang itu termasuk dalam sirah kan tadi ceritanya. Akhirnya datanglah seorang imam yang masya Allah beliau dianggap marja' dalam ilmu sirah, Al-Imam Ibnu Ishaq. Imam Ibnu Ishaq marja' al-awwal dalam ilmu sirah. Makanya kalau kita baca kitab-kitab sirah yang besar-besar, Sirah Halabika, Sirah Ibnu Hishamka, mereka merujuk qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini siapa? Seorang ahli hadis yang beliau pertama mengarang ilmu hadis tapi berbentuk sirah dalam kitabnya yang bernama Al-Maghazi. Ibnu Ishaq ini seorang yang alim. Walaupun kalau seandainya kita merujuk ke ilmu jarah wa ta'dil, ilmu mustalah hadis yang membahas tentang rijal, tentang sanad. Ini fulan gimana kriterianya? Apakah dia termasuk orang yang kuat atau orang yang dhaif? Kalau dia orang yang dhaif, jadi tiap-tiap hadis yang diriwayatkan yang menjadi hadis dhaif, ya ikhwan. Begitu. Ibnu Ishaq ini dalam kitab Jarh wa Ta'dil, ya banyaklah kitab Jarh wa Ta'dil siapa aja? Baikut Jarh wa Ta'dil, Lisanul Mizan, atau Mizanul I'tidal, ila Al-Dhahabi atau Ibnu Hajar Asqalani, semua sepakat, mereka berkata Ibnu Ishaq ini orangnya dhaif, lemah dalam hadis. Tapi terusin dong bacanya apa? Nah, sebagian orang dari beberapa aliran yang berbeda, mereka nggak mau baca-baca sirah. Kenapa? Sirah itu kebanyakan riwayatnya dhaif katanya. Nanti dulu, kenapa? Karena yang kebanyakan kita sirah merujuk hatta Syama'il, walaupun juga termasuk Syama'il, itu merujuk ke perawi yang bernama Ibnu Ishaq, yang mana beliau adalah orang yang dhaif, tertera sendiri dalam ilmu hadis. Jangan terusin dong bacanya apa? Mereka berkata Ibnu Ishaq dhaifun fil hadis, imamun fis sirah. Betul, dia dalam meriwayatkan hadis itu termasuk dhaif. Tapi dalam ilmu sirah dia sebagai imam, sebagai rujukan utama. Jadi riwayat Ibnu Ishaq kalau itu perihal membahas masalah perkataan Nabi, itu pasti akan menjadi hadis dhaif. Tapi kalau dia meriwayatkan tentang peristiwa, tentang syama'il, langsung menjadi kuat gitu. Imamun fis sirah. Nah, makanya ikhwan, kalau kita membahas pembahasan apapun, jangan langsung kita pukul rata. Ini penting, sangat jarang hukum yang absolut, sangat-sangat jarang. Lihat dari segi mana hukum ini ngomongnya. Seperti ini Ibnu Ishaq. Ala kulli hal, beliaulah orang yang pertama yang yang memisahkan ilmu sirah daripada globalnya ilmu hadis. Tamam. Kemudian beliau pula yang orang pertama yang memisahkan ilmu syama'il ini daripada ilmu sirah itu. Jadi orang pertama. Tapi karangannya Ibnu Ishaq dalam ilmu syama'il enggak tenar. Sampai akhirnya datang Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi, seorang muhadits yang ma'ruf, ya kan? Yang pengarang Sunan At-Tirmidzi. Yang Masya Allah Imam Tirmidzi ini termasuk rijal ummahatis ya kan? Termasuk salah satu pengarang 6 buku utama dalam ilmu hadis, Bukhari, Muslim, ya enggak? Abu Dawud, juga Tirmidzi, Ibnu Majah. Sering kita dengar namanya Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Sunan Tirmidzi ikhwan mempunyai keutamaan yang luar biasa, walaupun derajatnya tidak sesuai derajat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi Sunan Tirmidzi itu termasuk luar biasa. Bahkan dikatakan begini, barang siapa yang di rumahnya ada kitab Sunan Tirmidzi, seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah. Sampai gitu coba. Sampai ini perkataan ini nggak ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Sahih Ibnu Majah, walaupun lebih sahih. Jadi keutamaannya Sunan Tirmidzi itu yang memang luar biasa. Beliau merangkum hadis-hadis dan dalam Sunan itu kebanyakan hadis sahih, sebagian juga hadis hasan dan sedikit sekali hadis dhaif. Begitu. Man kana indahu kitab Sunan, ini Sunan Tirmidzi, faka'annama indahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam. Seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah
yang sedang berbicara di rumahnya itu, karena ada kitab Sunan Tirmidzi ini. Beliau lah, setelah beliau mengarang Sunan Tirmidzi wa ma'ruf sunannya itu, beliau mengarang kitab ya, yang sebenarnya tipis. Nah, ini yang biasanya kalau di beberapa majalis-majalis syama'il biasanya mengkaji kitab itu, namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ya kan? Karangan siapa? Karangan Tirmidzi. Syama'il Tirmidzi biasanya. Itu yang biasa dibaca di mana-mana. Nah, itu menjadi akhirnya rujukan utama dalam kitab-kitab Syama'il. Walaupun bukannya beliau orang yang pertama kali memisahkan Syama'il daripada sirah. Tadi siapa? Ibnu Ishaq. Tapi Imam Tirmidzi lah yang orang yang kenal dalam kitab Syama'ilnya, Asy-Syama'il Muhammadiyah dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Syama'il Muhammadiyah ini banyak sekali yang mensyarahkan, yang menambahkan, yang menazamkan. Tamam, di antaranya banyak lah, antara bahkan dibahas juga sebagian Ar-Rawdul Basim fi Syama'il Mustafa Abdul Qasim dari Imam Al-Munawi, juga Al-Imam Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, beliau mengarang juga Hasyiah Syama'il dari Imam At-Tirmidzi. Karena itu rujukan utama dalam ilmu Syama'il. Data Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pengarang kitab ini, tamam. Beliau melihat kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi itu bagus, tapi hanya saja tidak begitu rapi. Dan juga itu bersanad. Jadi tiap-tiap hadis atau yang ada syama'ilnya, Imam Tirmidzi menjelaskan sanadnya, gitu. Yang sebenarnya ini tidak diperlukan kalau seandainya kita membahas di kalangan di kalangan umum, tamam. Kalau ahli pakar hadis betul, mereka bakal periksa itu sanad. Tapi kalau kita enggak, kita maunya matangnya aja, tamam. Dan juga enggak begitu lengkap Syama'il Tirmidzi ini. Maka datanglah ini Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau mengambil apa yang ada di Syama'il Tirmidzi dan menyusunnya lebih rapi dan menambahi apa-apa yang tidak ada di Syama'il Tirmidzi itu, dan beliau karang kitab ini dan beliau namakan Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Nah, itu ceritanya kitab Wasailul Wusul ini ya kawan. Tamam. Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani termasuk ulama mutaakhirin, termasuk ulama yang mutaakhirin, bukannya mutaqaddimin di zaman Imam Tirmidzi atau setelahnya, enggak, sangat mutaakhir. Tamam. Beliau dilahirkan tahun 1256 Hijriyah dan beliau meninggal tahun 1350. Belum 100 tahun. Wafatnya beliau nih, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Berapa ya berarti sekarang? 100 tahun kurang 7, 93 tahun sekarang dari wafatnya beliau itu. Tamam. Dan beliau ada fotonya. Pengarang kita ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ada fotonya. Nah, beliau ini lahir di mana ya kawan-kawan? Beliau ini orang Syam. Orang Syam, lahir di Palestina. Masya Allah, dari kecil sudah Al-Quran, dan abahnya juga Masya Allah. Kemudian beliau dikirim ke Mesir untuk belajar di Azhar, ya enggak, di Al-Azhar, di Jami' Al-Azhar tahun 1283 Hijriah. Dan beliau bertemu di Azhar dengan ulama-ulama yang tenar pada zamannya, seperti Syekh Ibrahim As-Saggaf, juga Syekh Abdurrahman Asy-Syarbini, dan juga Syekh Al-Azhar Al-Ambabi. Nah, dari Azhar itu beliau sudah Masya Allah, sudah matang dan lama beliau dulu di Azhar dan menjadi rujukan juga. Sampai akhirnya beliau pindah ke Madinah dan menetap lama di Madinah. Sempat juga beliau tinggal di Kuwait dan akhirnya di akhir hayatnya beliau pindah ke Beirut dan meninggal di Beirut. Di Lebanon. Itu wafat beliau tahun 1350 Hijriah, 93 tahun sebelum sampai itu lalu. Nah, ini beliau ya kawan, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang mana karangan-karangan beliau itu luar biasa. Ma'ruf, seorang yang sangat banyak bersolawat. Sampai karangannya itu kebanyakan masalah solawat. Di antara karangannya apa Ustaz yang ma'ruf itu? Abdul Salawat ala Sayyidis Sadat. Itu ma'ruf, ya enggak? Keren banget, Abdul Salawat ala Sayyidis Sadat. Nah, di antaranya ini karangan beliau, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. La ilaha illallah. Nah, oke. Sebelum kita masuk kitab ini, ikhwan Al-Faqir akan menyebutkan di sini sanad. Sanad Al-Faqir ke kitab ini. Ini Al-Faqir belajar kitab dari siapa ya? Dan sanadnya kemana sampai ke musannif ini? Di sini ada dua jalan, ada dua jalan. Yang pertama agak panjang, yang kedua mukhtasar.
Pertama-tama Al-Faqih belajar kitab ini dari Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Pernah kesini Habib Ali Al-Idrus? Syihir? Pernah. Oke. Itu pertama kali Al-Faqih belajar apa namanya kitab Syama'il ini dari beliau. Yang mana beliau belajar dari Al-Habib Umar. Kemudian waktu Al-Faqih ditarim juga Al-Faqih mengambil kitab ini langsung dari Habib Umar langsung. Soalnya biasanya kalau di bulan Rabiul Awal itu diganti rauhanya menjadi kitab ini. Kita ambil langsung dari Syekh Habib Umar, alhamdulillah. Juga Al-Faqih mengambil kitab ini dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Setiap Kamis dulu kita belajar ke rumah beliau. Tapi kalau bulan Rabiul Awal diganti dengan kitab ini. Alhamdulillah selesai. Nah, dari tiga ini, jadi kalau jalan dari Habib Alwi agak panjang dari Habib Alwi ke Habib Umar, langsung ke Habib Umar sama Habib Abdullah bin Syahab. Keduanya itu mengambil sanad kitab ini dari abahnya Al-Habib Abdullah bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab. Nah, Habib Umar belajar ke beliau dan juga Al-Habib Abdullah bin Syahab belajar ke abahnya ini Muhammad bin Alwi. Yang mana Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab mengambil kitab ini langsung dari pengarang kitab. Nah, ketika beliau haji, bertemu lama di Madinah karena beliau ini pengarang kitab yang tinggal di Madinah waktu itu. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab waktu haji lama, akhirnya dia di mana di Madinah berapa bulan, 3 bulan kalau tidak salah. Habis itu beliau ke Mesir. Nah, waktu 3 bulan itu beliau mengambil sanad apa namanya kita Wasail Usul langsung ke Musannaf. Jadi antara kita sama Musannaf ada berapa orang atau ada 2 orang. Dari Al-Faqih belajar dari Habib Umar belajar dari Habib Muhammad bin Alwi langsung ke pengarang kitab. Ataupun bisa dari jalan Habib Abdullah bin Syahab mengambil dari abahnya Habib Muhammad bin Alwi langsung ke pengarang kitab. Jelas ini ya, perihal sanad itu penting. Ini kalau mau ngaji dengan guru yang bersanad penting banget. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Nah, kalau bukan karena sanad rantai. Kalau bukan karena sanad itu, maka orang-orang semau-maunya akan ngomong apa aja. Siapapun akan ngomong apa yang dia mau. Tapi karena sanad, dia kekang. Dari mana yang diambil? Dengar dari siapa? Itu kurang dengar dari siapa? Dan memang agama kita ini dengan sanad ya ikhwan. Ad-din inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini adalah agama. Nah, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama ini. Itu hadis artinya apa? Lihat sanadnya kemana. Ini guru ngambil dari siapa dan terus nyambung enggak sanadnya dan terus begitu. Ruwiya fil athar qila wa hadits qila min kalam ba'd tabi'in. Jelas ikhwan ini. Dan memang subhanallah perihal sanad ini bumi kita sangat-sangat dermawan mengeluarkan tokoh-tokoh pakar dalam sanad, ya enggak? Dan alhamdulillah guru-guru kita semua termasuk Ustaz Syahrudin, Ustaz Fitri, guru-guru yang bersanad, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, habaib kita, kiai kita kebanyakan alhamdulillah mungkin bisa kita bilang semuanya yang bersanad, yang mengambil ilmunya dari yang sebelumnya. Makanya kurikulumnya hampir mirip-mirip semuanya. Karena sanadnya satu ntar nyambungnya soalnya. Kecuali yang tadi aliran yang baru-baru ini nggak jelas tuh kemana itu, wallahu alam. Naam. Tamam, nggak tahu kemana nyambungnya itu, nggak tahu deh. Begitu ya Pak. Perihal sanad itu bumi Nusantara kita mempunyai banyak tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dalam sanad ini, ya enggak? Kita mengenal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seorang muhaddis Melayu yang ma'ruf. Di luar lebih ma'ruf dari dalam. Habib Salim Jindan. Dan juga ma'ruf generasi yang sebelum kita yang dijuluki dengan muhaddisud dunia. Imam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Semuanya mengenal, kalau di luar sana kenal namanya. Dijuluki dengan muhaddisud dunia. Muhaddisnya dunia, dia paling hebat dalam pakar hadis di zamannya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang, ya enggak? Dan juga di antaranya siapa? Syekh Ahmad Khatib,
Minangkabau, Minangkabau masih di Batam juga. Itu tokoh-tokoh yang ma'ruf dalam sanadnya ya. Kalau seandainya kita merujuk sanad-sanad ulama yang sekarang, biasanya mereka merujuk tuh, mereka mengihalah kemana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ataupun yang lain. Itu biasanya begitu. Itu. Siapa lagi biasanya? Kalau dari tokoh Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari, Syekh Abdul Somad Al-Fadembani. Itu Masya Allah. Yang nama-nama mereka di luar, Masya Allah tabarakallah, lebih tenar daripada nama mereka di dalam Nusantara kita. Ada juga Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar yang menyebarkan dakwah di South Africa. Jadi begitu. Jadi tidak asing ya ilmu sanad ini. Dan memang ilmu yang kita miliki, alhamdulillah semuanya bersanad, semuanya bersanad. Gak ada yang kita ngarang-ngarang ataupun ajaran baru. Enggak, ini ajaran yang kita pelajari dari guru kita, yang mana mereka pelajari dari guru yang sebelumnya terus sampai ke atas. Wabil haqqi farnakhudh uluma tariqihim yadan biyadin hatta maqamin nubuwati, gitu. Ala kulli hal, itu beberapa muqaddimah dalam fan syama'il ini sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke, bismillah. Sekarang kita akan masuk ikhwan ke pembahasan kitab Wasail Usul ila Syama'ir Rasul. Biasanya gimana Ustaz? Ada yang baca dulu enggak? Tapi langsung aja. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yudahi karamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Oke, boleh. Sunnah. Halaman 27 ya. Halaman 27 berarti usul. Wasil usul. Halaman 27. Halaman 27 ya Pak. Oke. Oke, sebenarnya soalnya banyak muqaddimahnya ya. Muqaddimah nasyir, muqaddimahnya ini alhamdulillah. Di halaman 27. Nah, bismillah. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau memulai kitabnya dengan al-basmalah, kemudian dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan basmalah dan hamdalah pembahasan yang panjang sebenarnya, ikhwan. Dan mempunyai keutamaan yang luar biasa ini, al-basmalah wal hamdalah. Basmalah ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Namanya apa ya kalau dalam bahasa nahwu? Namanya apa? Nahd, ya, meringkas. Bismillahirrahmanirrahim diringkas menjadi basmalah. Alhamdulillah menjadi hamdalah, gitu. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Subhalah, subhanallah, gitu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikhwan, pembahasan tentang bismillah sangatlah panjang, betul. Dari segi semua ilmu mempunyai pembahasan dalam basmalah ini. Tamam. Sampai-sampai diceritakan, ada cerita yang ma'ruf itu. Diceritakan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, Allamatud Dunia. Pengarang kitab apa namanya itu? Miftah Fathul Basar Ikhwan. Pengarang kitab Fathul Basar Ikhwan. Allamatud Dunia, rekannya Imam Haddad dan juga muridnya Imam Haddad. Yang beliau berasal dari Tarim. Pernah beliau waktu mau naik haji jalan kaki dan beliau melewati dari kota ke kota. Dan beliau biasanya kalau rutenya orang naik haji dari Tarim jalan kaki itu pasti akan melewati ke Yaman Utara, utara ke Sana'a, ke Taiz, ke Zabid. Zabid itu pada zaman itu kota para ulama, kotanya para ulama, banyak kali ulama di kota Zabid. Nah, dan sampai sekarang pun seperti itu. Di kota Zabid inilah ada Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, pengarang Maulid Daibai. Itu di kota Zabid, kuburannya di situ, rumahnya di situ, masya Allah. Di kota Zabid lah ada Syekh Ismail Al-Jabarti. Di kota Zabid pula ada Syekh Ismail Ibnu Mugri, seorang faqih yang ma'ruf, pengarang kitab Al-Irsyadul Ghawi. Tamam. Dan banyak ulama di kota Zabid. Di kota Zabid pula banyak daripada keluarga Al-Ahdal atau
Al-Mahdali, banyak di kota Zabid. Juga sebelah-sebelahnya pengarang apa namanya itu, Syarah Mutammimah Al-Kawakib Ad-Durriyah di kota Zabid. Dia banyak luar biasa ulama di kota Zabid itu. Nah, apa namanya, pengarang Qamus juga, pengarang Qamus Qamus Al-Ma'ruf, Qamus dalam bahasa Arab itu juga ada di kota Zabid ininya. Al-Fairuz Abadi juga dibumikan di kota Zabid. Masya Allah, kota Zabid di kota yang penuh dengan ulama. Pernah suatu hari waktu itu seorang mufti di kota Zabid, Syekh Abdurrahman Al-Ahdal. Nah, beliau lagi majelis ta'lim umum gitu. Dalam majelisnya murid-muridnya banyak. Oh subhanallah, kebetulan pada hari itu sampai ini Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi yang berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji dari Tarim sampai ke Zabid. Pas beliau nyampe di kota Zabid, biasa tidak berposter apa namanya ulama gitu, pakai imamah, biasa kayak orang biasa gitu. Dia masuk ke kota Zabid, tahu-tahu ada majelis taklim di situ, ya sudah dia hadir majelis taklim di situ. Waktu itu juga yang muftinya itu lagi ngajar. Oh subhanallah, ada beberapa masalah yang rumit dalam ilmu fikih. Nah, dia bilang kayak gini, ini masalah ini rumit, dan aku kira nggak mungkin ada yang bisa apa namanya membuat solusi dalam masalah ini kecuali ada seorang ulama yang tenar di kota Tarim yang dijuluki dengan alamat dunia, namanya Abdurrahman bin Abdullah Al-Bagi. Itu mungkin tuh dia bisa apa namanya membuat solusi untuk masalah-masalah yang seperti ini, problematika fikih seperti ini. Padahal itu ada orangnya di situ. Tenang, pas lagi di situ dari tadi itu. Syekh Abdurrahman Al-Bagi. Akhirnya gimana? Akhirnya beliau ini Syekh Abdurrahman Al-Bagi bisikin salah satu yang di sampingnya. Syekh pulang. Tunjuk tangan. Dia bilang, Syekh jawabannya begini. Jadi jawabannya begini. Nunjuk itu akhirnya. Murid di pondok situ juga, sama. Ustaz, ane punya jawabannya. Oh, ente bisa. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Benar, dan masuk akal banget jawabannya itu. Katanya fulan, kata gurunya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal, bagi mufti Zabid. Katanya, ane tahu kemampuan ente. Enggak mungkin ente bisa dapat jawaban kayak gini. Dari mana dapat? Itu yang dari sama dia. Masa permasalahan yang kita nggak tahu kok dia bisa tahu, dapat ilmu dari mana ini orangnya? Bukan ente yang jawab nih, siapa? Dapat dari mana jawabannya nih? Ngeri, bukan ane yang jawab. Dapat dari mana? Ini ada orang nih, nggak tahu, ada orang asing sampingannya, dia ngasih tahu. Siapa itu? Pas dilihat, mana? Siapa ini? Orang biasa gitu, nggak pakai yang ulama gitu. Emang waktu itu beliau mau haji, ya kan? Memang dalam hadis al-hajju asy'ath aghbar. Disunahkan kalau orang haji itu tidak berhias, tidak seadanya, gitu. Dia datang kepada Allah Taala dengan kehinaannya, dengan kekumuhannya, gitu disunahkan, cuy. Itu orang haji itu. Nah, akhirnya gimana? Ditanya, ente siapa? Karena Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya semuanya kita hamba Allah katanya. Siapa yang namanya sebenarnya? Aku. Ana Abdurrahman bin Abdullah Al-Bagi. Aku adalah Abdurrahman bin Abdullah Al-Bagi. Wow, ya imam katanya, ente alamatud dunia. Masa ente datang ke kota kita dengan ngumpet-ngumpet kayak gini? Semestinya kita sambut nih, kita arak ini. Semestinya beliau nih ngarak kita untuk nyambut beliau ini. Langsung semua berdiri ya, apa namanya, membawa beliau yang duduk di akhir majelis tadi dikedepankan akhirnya. Itu mufti bilang, ya imam, katanya, alik, apa namanya, wah, bukan kayak gini caranya. Ente datang ke kota kita dengan biasa-biasa, kita juga kurang penghormatan banget kepada antum. Dia bilang, semestinya kita arak antum nih, kita buat acara yang megah untuk apa namanya, untuk istiqbal, untuk menyambut kedatangan antum. Dia bilang, enggak, emang anak kayak gini sengaja. Lah kenapa? Aneh mau haji soalnya, dan orang yang mau haji disunahkan memang kayak gini, enggak berlebihan dalam busananya. Ya sudah ya imam, apa namanya, kita minta waktu dari antum nih, memanfaatkan keberadaan antum. Kalau bisa tinggal di tempat kita beberapa hari. Haji masih lama nih ceritanya, jalan kaki kan ceritanya. Akhirnya itu permintaan dikabulkan oleh Imam Abdurrahman Al-Bagi. Dia bisa katanya.
dihitung-hitung seminggu insya Allah beliau bisa duduk di mana di kota Zabid itu. Dalam cerita itu ya ikhwan dikatakan Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih duduk di kota Zabid dan mulai mengajar. Akhirnya semua ulama-ulama, semua tulab ilmu, semua penuntut ilmu di kota Zabid seminggu itu duduk sama beliau pagi siang malam. Libur semua pondok pesantren, libur semua sekolahan demi untuk mengambil ilmu dari beliau. Ini jarang-jarang nih soalnya. Cuma sekali itu datang udah kelar, besok nggak bakal datang lagi. Nah, semua di situ akhirnya duduk seminggu ya kan, beliau duduk pagi, siang, malam ngaji. Itu dalam cerita itu dikatakan seminggu itu beliau pagi siang malam pengajiannya beliau hanya membahas Bismillahirrahmanirrahim, keutamaannya Bismillah, rahasia Bismillah, dan belum kelar lagi seminggu itu katanya. Belum kelar seminggu itu. Mau dilanjutin nggak bisa lagi, udah waktunya katanya sudah seminggu nih, jatahnya seminggu saja. Nah, apa tadi? Seminggu. Nah, jadi seminggu Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih duduk di kota Zabid itu membahas Bismillahirrahmanirrahim, dan itu belum kelar katanya pagi siang malam. Bayangin cuy, berarti sangat-sangat luas ikhwan, sangat-sangat luas pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ahli nahu contohnya, jangan jauh-jauh. Kalau orang pakar nahu, ini ada beberapa wajah kan dalam Bismillah, nyirohnya gimana? Bismi ba itu bisa jadi dua tuh, ba zaidah atau ba asli. Gimana cara nyirohnya, ngajar majrur muta'alliq dengan apa? Kalau itu ba yang enggak asli, jadi nyirohnya apa? Mubtada, khabarnya mana, atau bentuk khabar mubtada'nya mana gitu. Juga Ar-Rahman Ar-Rahim ada berapa? Ada 9 wajah kan yang ma'ruf. Yang enggak semuanya benar, yang 7 yang bisa, yang 2 yang enggak bisa. Itu cuma nahwu. Belum lagi ilmu sharafnya. Rahman dan Rahim itu mustaq dari kalimat apa, bedanya apa. Dan pembahasan kalimat Allah dari mana diambil, dan kalimat isim. Kalimat apa? Bismi. Kalimat isim itu asalnya dari kalimat apa? Khilaf antara Basri dan Kufi. Iya enggak? Kalau ahli Basrah mereka bilang isim diambil daripada kata sumu. Kalau Kufi, ahli Kufah mereka bilang isim diambil daripada kata sima. Pembahasan antara khilaf antara Basri dan Kufi ini di masalah ini disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ambari dalam kitabnya Al-Insaf fi bayan masail khilaf. Bagi yang mau mentelaah lebih lanjut bisa melihat kitab itu, 2 jilid besar, bagus kitabnya. Jadi kita ya panjang lebar pembahasan Bismillah ini. Kenapa kok bisa panjang lebar? Kenapa pembahasan Bismillah itu bisa panjang lebar? Karena begini, Imam Bajuri menukil dalam banyak sekali di antara dalam hasyiahnya, Hasyiah Ibnu Qasim. Beliau bilang begini, setiap apa-apa yang Allah Ta'ala pernah turunkan ke muka bumi ini daripada wahyu-wahyunya kepada para nabi-nabi, itu diringkas dalam kitab yang 4 itu kan, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Dan semua yang 3 tadi itu ada ringkasannya di Al-Quran semua. Jadi Al-Quran adalah ringkasan daripada Taurat, Injil, dan Zabur, dan semua suhuf-suhuf yang lain Al-Quran ya. Kemudian Al-Quran itu semuanya ada rahasianya, kajian-kajiannya, rahasia-rahasianya semua dikumpulkan di mana? Di Bismillah, di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah. Oleh karena itu namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah, Fatihah dibilang. Bagaikan Fatih, apa arti Fatih? Yang membuka kunci. Karena semua intisarinya di Al-Fatihah, semua Al-Quran itu. Makanya di sini inilah sebab dan rahasia kenapa kita membaca Al-Fatihah di salat di tiap rakaat. Karena itu adalah intisari dari Al-Quran. Seakan-akan engkau membaca Al-Quran semuanya di tiap rakaatmu, itu ikhwan. Nah, yang Al-Fatihah itu semua juga ada rahasia-rahasianya dan intisarinya di mana? Di ayat pertamanya, di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah rahasia daripada Fatihah. Dan yang mana Fatihah itu adalah ringkasan daripada Al-Quran semua. Yang mana Al-Quran semua adalah ringkasan daripada semua kitab yang 3 sebelumnya itu. Yang semua itu adalah ringkasan dari semua yang pernah Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi daripada wahyu-wahyunya. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu diringkas kembali di huruf pertamanya. Di huruf pertama B, huruf ba itu. Huruf ba itu
punya rahasia yang luar biasa ya ikhwan, karena itu adalah ringkasan dan inti daripada Bismillahirrahmanirrahim di huruf B itu. Hebat berarti B ini. Kemudian huruf B ini, huruf ba ini rahasianya di mana? Di titiknya katanya. Nah, di titik huruf ba itu. Hanya saja khilaf di sini titik yang mana. Apakah titik yang di bawah itu? Nah, ini B itu titik bawah. Kalau bukan karena titik yang bawah ini bukan jadi ba dia, ya enggak? Kalau dua jadi ya, kalau atas jadi nun. Nah, nanti di sini satu nih B. Tapi mu'tamanya enggak. Yang dimaksud dengan titik ini bukan titik yang bawah itu. Kenapa? Karena pola penitikan huruf dalam bahasa Arab itu baru dibuat oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya enggak? Dulu Al-Quran tidak bertitik. Orang bisa menerka ini B atau ya, ba atau ya atau nun dengan dhammahnya. Hilanglah dhammah itu, akhirnya dibuat titik-titikan. Sama Hajjaj bin Yusuf. Wakil ghairuh. Nah, yang utamanya titik di sini adalah bukan titik yang bawah. Titik yang pertama kali kita pas nulis ba, yang atas tuh. Nah, titik yang atas tuh. Pas kita naruh pena kita untuk nulis ba, mulai dari mana? Ke atas tuh kan ya. Nah, titik atas itu dia yang dimaksud. Titik itu adalah inti sari daripada huruf ba. Nah, di sini kita baru memahami perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, kalau seandainya aku membahas rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam titik yang di huruf ba itu, maka aku akan bisa mengarang kitab yang dibawa oleh 100 onta. Oh, itu kata Sayyidina Ali. Masalah apa? Bukan masalah ba-nya, masalah titiknya. Titik yang di atas tuh itu bisa dikarang kitab sama Sayyidina Ali. Berapa kitabnya? Dibawa oleh 100 onta. Bayangin berapa jilid itu? Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Luas ya ikhwan. Luas. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah zidna ilman. Ya Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Terus begitu. Luar biasa ya Pak. Mami subhanallah, rahasia yang Allah Ta'ala letakkan di Al-Quran itu luar biasa syifa. Sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bersabda fihi akhbar man qablakum wa naba liman ba'dakum. Di Al-Quran itu ada tentang kabar-kabar orang yang sebelum kalian, yang terdahulu. Juga ada di Al-Quran kabar-kabar yang apa yang akan terjadi. Rasulullah bilang kayak gitu. Semua ada di Al-Quran. Nah, makanya kata Sayyidina Ali, beliau juga berkata, "Lau dha'a minni igalu ba'ir la wajadtuhu bil Qur'an." Kalau seandainya ikal ontaku hilang, maksudnya apa ikal onta? Ikal ini kalau bahasa kita ini enggak ada, biasanya di Saudi itu biasanya orang pakai yang apa tuh? Kayak apa namanya? Kayak kerudungan laki-laki ya, kayak kerudungan. Ada yang kayak bulatan tuh di kepalanya tuh, apa namanya tuh? Ikol. Ikal, kalau bahasa ikol. Itu bulatan tuh yang dimana ditaruh di kepala ya. Ikol. Bondo. Kayak bantu gitu. Dalam. Itu sebenarnya ya kawan, apa namanya, tempatnya bukan di kepala itu, bukan. Bundaran itu bukan ditaruh di kepala. Tempatnya di mana itu? Sebenarnya orang Arab kan sering naik onta nih ceritanya. Jadi kalau dia duduk, dia mau berhenti, jadi onta duduk kan, ontanya duduk. Onta kalau duduk gimana? Ya kakinya depan duluan, nah, biar ngikat onta itu nggak kabur, lututnya itu ditawain gitu, yang bundaran itu. Nah, itu namanya iqal. Makanya sebenarnya iqalu ba'ir, ikal ontaku, begitu. Apa jadi kayak handbrake-nya onta kayak gitulah. Kayak gitu. Parkir gitu, udah. Nggak bisa sendiri onta itu sudah nggak bisa sendiri deh. Pakai bundaran itu. Nah, pas ontanya mau jalan, jadi itu bundaran itu kain yang bundar. Onta yang bundar dilepasin, ontanya berdiri ditunggangin sama dia. Nah, taruh di mana? Ini, yaudah taruh kepala aja di sementara. Jadi budaya akhirnya. Jadi budaya Arab akhirnya ditaruh di kepala. Mahal-mahal lagi pakai rompang, pakai itu. Sebenarnya bukan di sini tempatnya. Itu buat ngikat onta sebenarnya. Ini arti kata Sayyidina Ali, "Lau dha'a minni iqalu ba'ir." Kalau seandainya hilang dariku iqalnya apa namanya? Ontaku. Nah, coba Sayyidina Ali bilang apa? Kalau seandainya ini ikatan ontaku hilang,
maka aku bisa mencarinya dan mendapatkannya melalui Al-Quran. Melalui apa? Tunjukkan daripada Al-Quran bisa menunjukkan kepadaku di mana ikan yang hilang. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Bayangin ente punya kunci mobil hilang atau di mana? Nanya siapa gitu? Enggak. Bisa di Al-Quran kita dapatkan. Gimana caranya? Buka ayat berapa? Nah, itu ada ilmunya emang. Ada ilmunya. Jadi Al-Quran itu ada apa aja ya, Bang? Apa aja ada di Al-Quran. Mau nyari apa ada di Al-Quran. Juga ini perihal yang sama. Oh, itu Sayyidina Ali. Enggak. Juga perihal yang sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau seandainya aku kehilangan apapun, kata, maka aku bisa mencarinya di Al-Quran, kata Imam Syafi'i. Begitu ya, Bang. Luar biasa Al-Quran. Kita sering-sering baca Al-Quran. Nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting baca dulu. Memang sedikit bisa memahaminya dengan artinya, dengan tafsirannya, dengan Al-Quran terjemah paling tidak. Ya walaupun agak gimana gitu. Tapi labas lah. Apa namanya? Kita sedikit. Apa sih sebenarnya Allah ini ngomong apa sama kita? Gitu. Nah, makanya ya pun Sayyidina Ja'far As-Shadiq ya enggak. Berkata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kalau seandainya aku mau curhat kepada Allah, maka aku akan sholat. Kemudian aku akan mendapatkan jawabannya ketika aku baca Quran. Gitu kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Mau curhat gini, sholat curhat deh, munajat sama Allah Ta'ala. Jawabannya pintar, pas nanti baca Quran pasti ada jawabannya nanti. Gitu, oh ini jawabannya kita gua sama Allah Ta'ala masalah ini. Oh ini jawabannya. Ya gua Sayyidina Uthman bin Affan, berkata Sayyidina Uthman bin Affan, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita itu bersih dan suci, maka kita tidak akan merasa kenyang daripada kalamullah Al-Quran itu. Terus makin dibaca makin haus, makin dibaca makin enak, terus. Itu kapan? Kalau hati kita suci, baru kita akan merasa kayak gitu tuh. Nikmat Al-Quran itu ya, sangat-sangat nikmat. Apalagi kalau dibaca malam-malam, ya kan, tengah malam tuh pas tahajud atau pas subuh, pas sholat isyraq baca itu di mana? Dawamin, jangan cuma di Ramadan bacanya, ya kan? Dawamin walaupun sehari selembar, ya kan? Dulu sih disuruhnya sehari sejuz. Itu pokoknya berat kalau kita sehari sejuz nih. Tapi sehari setengah juz, sehari selembar ya paling tidak. Ya. Sehari setengah lembar, ya udah ada. Ya kan? Buka HP-nya, tandain Pak. Sehari setengah lembar, sehari selembar dan paling tidak. Dan hari tadi, tiap hari. Jangan sampai kita putus dari Rasul. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul akan mengeluh, ya Allah, sungguh umatku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, perkara yang ditinggalkan, yang dihijrahkan. Nah itu Allah sudah menerka, nih kau akan berkata seperti ini. Dan itu nyata akhirnya. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. La ilaha illallah. Nah begitu ya Pak. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Abbas, gurunya Al-Habib Al-Habsyi, beliau berkata ini keren banget. Beliau berkata begini, ini artinya menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu semuanya ada dan tidak akan habis pemahaman tentang Al-Quran. Dan memang subhanallah, dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Amr Al-Habsyi, arti daripada firman Allah innahu laqur'anun karim, itu adalah Al-Quran yang karim. Apa karim? Yang mulia. Karim juga bisa diartikan dermawan. Fulan karim itu, oh dermawan banget. Itu adalah Quran yang dermawan. Maksudnya apa dermawan? Senantiasa memberikan makna-makna barunya tanpa henti. Itu artinya kedermawanan Itu baca nih, paham satu makna. Baca lagi, ada makna baru. Baca lagi, makna baru lagi. Itulah kedermawanan dermawan dengan makna baru. Beliau juga berkata, Al-Habib bin Amr Al-Habsyi, tiap di Ramadan aku mempunyai hizb Quran yang khusus yang mempunyai pemahaman baru. Pemahaman di Ramadan ini tidak ada di pemahaman Ramadan yang sebelumnya. Dan terus seperti itu. Yang sebelumnya belum ada di pemahaman Ramadan yang sebelumnya. Dan tiap tahun ada pemahaman baru dalam Al-Quran ini. Kalau dalam bahasa mereka namanya tafsir isyari. Tafsir isyari. Di antara kitab yang dikarang di masalah tafsir isyari banyak. Di antaranya Al-Bahrul Madid, di tafsir Al-Quran Majid karangan Ibnu Ajibah. Oke.
Kembali ke perkataan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Habsyi. Beliau berkata begini, "Lau tahaddatsu fi qoulihi ta'ala," kalau seandainya aku membahas satu ayat firman Allah Ta'ala, "Walladzi qaddara fahada." Walladzi qaddara fahada. Ma'ruf, walladzi qaddara maaf ya bilang. Di surat Al-A'la, surat Sabihis kan. Satu ayat, "Walladzi qaddara fahada," satu ayat. Ialah Allah Ta'ala yang menentukan. Qaddar fahada, kemudian ialah yang hada, yang menunjukkan. Teman. Menentukan dan menunjukkan. Itu arti zahirnya. Syuf. Beliau berkata, kalau seandainya aku membahas satu ayat ini sahaja, la a'jaztu katabatat dunia, maka aku bisa untuk menjadikan penulis seluruh dunia capek. Maksudnya apa? Begini. Setiap sedunia yang bisa nulis ngantri, seandainya gitu. Karena bakal diktain inti penulis ya. Kan dikte maknanya begini. Orang pertama nulis sampai capek, ganti orang kedua. Nulis diktean ini sampai capek, orang ketiga sampai dicapek, dan seluruh dunia, penulis seluruh dunia akan kecapean menulis diktean untaian daripada makna satu ayat ini, dan itu belum kelar. Berapa jilid jadinya tuh? Berapa jilid jadi? Kalau kita didiktain terus tulis sampai capek, berapa jilid ente bakal capek menulis. Ingat orang baru nih, ganti orang kedua. Capek ganti ketiga, dan begitulah seluruh dunia, semua bakal kecapean, dan ini untaian belum kelar lagi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Itu di Allah Ta'ala berfirman, kalau seandainya lautan itu adalah tinta, ma'ruf ya, dalam ayat yang lain, dan pohon-pohon adalah pulpen, maka akan habis tinta dan akan habis pohon, dan kalimat Allah Ta'ala belum pula habis. Dan itu semua diringkas di Al-Quran ya, makanya tidak heran makna-makna di Al-Quran tidak akan habis dan tidak pernah habis. Nah, ini adalah rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Gak bakal habis makna-maknanya. Ya khair Ustaz. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 8 Ustaz. Oke, sebentar lagi deh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Bismillahirrahmanirrahim indah ya Pak. Dan banyak pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Nah, dari segi hadis, sering kali kita mendengar hadis tentang Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaannya, la ilaha illallah, tentang barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di pagi hari dan sore hari sebelum tidur baca Bismillah 21 hari, 21 kali, bakal aman tuh rumah dari pencuri, dan bakal aman dari mana? Dari kebakaran. Banyaklah khasiatnya. Juga Bismillahirrahmanirrahim, ada lagi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sama kita saat baca di Ratif, di Latif. Aslinya juga Bismillah juga yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yang luar biasa. Yang diceritakan hal ma'ruf Sayyidina Khalid bin Walid, seorang sahabat yang ma'ruf. Sayyidina Khalid bin Walid itu beliau yang Masya Allah, waktu zaman khilafahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau ditugaskan untuk berjihad ke arah sini, ke arah timur, dan beliau banyak membuka kota demi kota, negara demi negara berkatnya Sayyidina Khalid bin Walid ini. Pernah suatu ketika beliau datang ke suatu kerajaan yang biasanya perang langsung, mereka yang menahan untuk kita berdakwah perang langsung, begitu Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi ada pernah waktu beliau masuk ke suatu kerajaan, dinego sama rajanya, sini nanti kita nggak usah perang deh, nggak usah perang, begini aja. Negonya apaan? Parah negonya. Dia bilang begini, Anda bakal biarkan engkau berdakwah di negara kami, apa setelah, tapi dengan syarat. Oke, engkau menerima negosiasi. Apa negosiasinya? Begini, Anda punya racun yang sangat mematikan. Anda minta ente minum,
Kalau seandainya ente minum dan ente selamat, ya, nggak mati, maka aneh berjanji, aneh dan semua rakyat aneh masuk Islam. Tapi kalau ente minum, ente mati, ya sudah kelar. Entenya mati, ente punya prajurit out, keluar dari negara kami. Nah, itu negosiasinya si raja ini. Sayyidina Khalid bin Walid, sama dia musyawarah akhirnya sama teman-temannya, panglima perang yang lain. Semua bilang, oh jangan, ini bahaya ini dibakar nih, oh, besar, jangan. Ya inti mati kelar kita. jangan, mending kita cari tempat lain atau perang deh, jangan terima. Tapi enggak, sama Sayyidina Khalid bin Walid diterima itu tantangan. Semuanya gak ada yang setuju jadi panglima perang yang lain. Tapi tetap Sayyidina Khalid menerima. Siap, mana ente punya racun sini. Bismillah. Dibawakan racun itu yang sangat mematikan. Dan itu ya Pak. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum minum itu beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bersama Allah. Minum akhirnya. Tungguin gimana reaksinya. Biasa dan nggak mati, nggak ada pengaruh sama sekali. Syuf dia bilang, aneh bukhair sekarang, ayo masuk Islam. Mana ya janjinya? Ini bentar dulu, salah racun kan? Salah racun tuh. Dia bingung, itu kok nggak mati? Ini bahaya, ini beneran padahal. Dia meletakkan lagi, memastiin lagi, dia ambilin lagi, dipastiin ini racun. Diminta minum lagi, dia terima sama Khalid bin Walid. Dia ambil tuh, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum lagi, enggak mati, wala ada reaksi sama sekali. Bukhair. Akhirnya ya sudah, akhirnya dia masuk Islam dan semua senegaranya masuk Islam. Berkat itu nih, berkat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga cerita ini, cerita ajib ini. Akhir cerita insyaallah. Terjadi di zaman dahulu ada kayak kita di majelis ta'lim. Masya Allah, majelis ta'lim mingguan. Ada seorang yang dia datangnya dari jauh. Antara rumahnya sama majelis ta'lim itu ada sungai. Jadi kalau mau majelis ta'lim dia pakai perahu tuh, pakai sambuk gitu. Begitulah tiap minggunya. Suatu ketika yang ustadznya itu membahas masalah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang begini, inti kalau mau ngapain aja pakai Bismillah pasti bisa. Kata ustadznya. Yang penting ente yakin. Oh ya, apa? Yang dengar ini katanya, oh keren banget itu, Haji, pakai apa ini bisa. Yang penting yakin, aneh yakin pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh mau coba nih, ntar pulang. Beneran, pas pulang dari majelis itu, yang biasanya dia pakai apa? Perahu, pakai sambuk, memang. Ya, aneh pakai Bismillahirrahmanirrahim sekarang. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di atas air beneran. Oh enak kalau begini, karena dari awal. Maksudnya gini nih. Kali ke rumahnya nyeberangi sungai, jalan kaki itu. Wala basah sama sekali. Ini bukan ini mustahil, enggak mustahil ikhwan. Ini terjadi. Perihal seperti ini terjadi. Bukan cerita Nabi Allah Musa yang terbelah sungai, enggak, jalan di atas sungai. Pernah terjadi oleh seorang sahabat yang bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Seorang sahabat yang ma'ruf. Ada kok ceritanya dalam sirah itu. Ketika beliau di Ghazwatul Bahrain, di Ghazwah Bahrain, ketika beliau mau menyeberangi lautan, bukan sungai, lautan, diseberangi, dia sama prajurit semua. Akhirnya gimana? Depan kita lautan ini. Bismillah, yuk ke depan, maju. Beliau maju dengan kudanya dan dilihat sama prajuritnya, nggak basah sama sekali. Kalau tenggelam di atas jalan kayak pasir. Semua prajurit akhirnya ikut semua. Ada kok dalam sirah ini, bukan cerita yang dongeng, enggak, emang ada terjadi, ma'ruf. Sampai dalam cerita itu dibilang gini, nggak ada yang basah sama sekali. Bahkan katanya di antara kami prajurit ini ada yang terjatuh ini nih, imamah yang jatuh. Ada gimana? Ya sudah aman.
turun dari kudanya, jalan kaki ngambil imamahnya, pakai lagi. Wala basah sama sekali, nggak ada basah sama sekali. Sampai ke tujuan. Kami melewati lautan itu di atas lautan. Ada terjadi ikhwan di zaman seorang sahabat yang bernama Al-Ala ibn al-Hadr, panglima perang itu beliau itu. Al-Ala ibn al-Hadr. Nah, jadi ceritanya gitu tuh, orang yang tadi itu, sama di jalan di atas sungai. Akhirnya udah tiap minggu kayak gitu. Tiap minggunya kayak gitu. Hadir majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas sungai. Sampai ngaji, teman. Gitu. Nah, suatu hari ini murid teman mau buat acara di rumahnya, acara tasyakuran, acara apa gitu di rumahnya. Dia mau ngundang ustadznya, mau ngundang teman-teman yang lain juga. Ya, ada majelis taklim kayak biasa. Kalau majelis taklim, Ustadz bisa hadir Ustadz, kosong. Yuk ke rumah. Oh iya, ada apa? Ada acara di rumah sekarang. Siapa ini? Semuanya. Oh iya, bismillah. Hadirin, ayo diundang semua. Ya, kalau majelis taklim semua bareng-bareng mau ke rumah si fulan ini, sampai akhirnya mereka di tepi sungai. Sampai. Tapi nggak disediain sama dia perahu sama sekali. Ustadznya bingung, nanya, fulan, itu gimana sih? Nanti ngundang, gimana caranya kita? Bismillah Ustadz, yuk bismillah. Maksudnya apa? Kita jalan. Emang bisa gitu Ustadznya? Bisa, kan Ustadz bilang tempo hari sudah lama. Kan Ustadz bilang kalau kita mau ngapain aja pakai bismillah bisa. Aneh pakai bismillah. Emang nanti kesini pakai bismillah? Iya pakai bismillah, tiap minggu aneh begini, jalan bismillah, mana jalan itu sunnah ini. Coba katanya. Coba kita mau lihat. Bener. Bismillahirrahmanirrahim, menginjak dan dilihat oleh teman-temannya semua. Jalan gitu. Ayo bismillah aja sini. Tengah-tengah sungai itu. Ayo bismillah aja sini. Yang lainnya bingung, serba salah ini gimana nih? Ustaznya juga bingung. Ya Allah. Akhirnya dia dipanggil sama ustaznya. Sini. Sini. Bener sih emang katanya bismillah itu bisa buat apa aja. Bener itu. Tapi yang kurangnya, kalau Ani kurang yakin kata ustaznya. Ente masya Allah sudah yakin. Ani kalau begini nyebur Ani pasti. Karena kurang yakin. Lah jadi gimana nih? Udah ente jalan, ente cariin perahu deh. Ya kan nggak apa ya kan dia cariin perahu. Datang perahu itu. Ini deh barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu ya Pak. Nah banyak perihal kayak gini kita sering dengar khasnya segala macam. Bukannya kekurangan dalam zikir itu, bukan. Ya, itu masya Allah semua. Hatta ini luar biasa banget. Bisa ringkasan dari Al-Quran semuanya. Tapi apa yang kurang? Keyakinan yang kurang. Keyakinan yang kurang yakin. Dari sini kita memahami ikhwan dalam beberapa riwayat dan ada perkataan Sayyidina Hasan Al-Basri, ma anzalallahu syai'an minas sama tamam a'az minal yakin. Tidaklah pernah Allah Ta'ala menurunkan perkara dari langit yang lebih mahal daripada keyakinan. Mahal keyakinan itu. Keimanan, keislaman masih di bawahnya. Keyakinan lebih mahal dari semua itu semua. Keren banget ya, Pak. Nah, ini kadang-kadang kita kurang ya ke keyakinan. La ilaha illallah. Nah, begitu ya. Mungkin cukup sekian lah insyaallah. Pengajian kita kali ini masih dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi boleh dicoba, silahkan mencoba. Tafadhol. Belum yakin. Yang penting yakin. Bismillah, buat apa aja bisa. Tamam, tapi yang baik. Digunakan untuk yang ya khair insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga insyaallah apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat, dan semoga insyaallah Allah Ta'ala berikan taufik untuk bisa mengamalkannya sehingga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka kelak insyaallah di akhirat nanti berzakh dan inda sakaratul maut. Allahumma ya muwaffiq ala sallallahu alaihi wa sallam. Wa bi'allahu al-khair wa inna alaihi. Barik Allahumma ta'ala fi hadhihi al-jama'ah wa al-majma'.
alamin. Wa